Podcast Network Asia. Patah hati jangan dianggap sepele, bisa punya efek seperti orang kecanduan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku How to Fix a Broken Heart karya Guy Winch. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas kalau patah hati merupakan masalah serius dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Masyarakat memperlakukan seseorang dengan berbeda. Orang yang mengalami patah tangan tidak diharapkan untuk kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan normal. Namun orang yang patah hati justru sebaliknya. Mereka diharapkan untuk kembali pulih di tengah rasa sakit emosional yang mereka rasakan. Patah hati bisa saja terjadi dalam hal romansa atau karena kabar duka, seperti kehilangan orang yang dicintai atau hewan peliharaan. Hati kita mungkin saja terluka, namun kita bisa memperbaikinya dengan mulai menerima kenyataan ini dan tidak memandangnya sebelah mata. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, patah hati jangan dianggap sepele. Setiap orang pasti pernah merasakan patah hati di sepanjang hidupnya. Untuk bisa keluar dari situasi tersebut, membutuhkan waktu dan dukungan dari teman, keluarga, atau lingkungan sekitar. Masyarakat biasanya punya rasa simpati yang besar ketika seorang bercerai atau kehilangan orang yang dicintai. Namun perlakuan berbeda ketika seseorang putus dengan pacarnya, ditolak cintanya, atau kehilangan hewan peliharaan. Ini merupakan masalah serius. Tanpa mengakui adanya rasa sakit di dalam hati, maka proses penyembuhannya akan semakin sulit. Pernah nggak, ketika kamu putus, ada orang yang menyepelekan sambil bilang, "Udahlah, baru pacaran doang, move on dong." Hanya karena kamu pacaran atau seekor anjing hanya hewan peliharaan, bukan berarti kamu tidak bersedih. Rasa sakit yang kamu rasakan juga sangat nyata. Bagi yang belum tahu, ada yang namanya broken heart syndrome atau dikenal sebagai sindrom patah hati. Hal ini merupakan salah satu penyakit jantung yang sifatnya sementara. Kondisi ini bisa terjadi karena situasi yang menyebabkan stres hingga membuat kamu menjadi emosional. Sebuah penelitian dari University of Michigan menggunakan pemindai MRI untuk menganalisis otak sukarelawan yang baru saja mengalami perpisahan yang menyakitkan. Para peneliti menunjukkan kepada para sukarelawan gambar orang yang meninggalkan mereka. Mereka kemudian membandingkan aktivitas otak ini dengan saat mereka mengalami rasa sakit fisik. Hasilnya cukup menarik. Rasa sakit emosional dari patah hati sebenarnya dapat menyebabkan reaksi yang sama persis di otak kita dengan rasa sakit yang dialami tubuh. Para sukarelawan menggambarkan rasa sakit itu sebagai rasa sakit yang tidak tertahankan. Ini yang menjadi alasan kenapa orang yang mengalami patah hati sulit untuk kembali normal dan berpikir semuanya baik-baik saja. Selain berpengaruh pada otak, patah hati juga berbahaya bagi tubuh. Ada kisah yang menarik dari Dev yang mengalami patah hati ketika pacarnya pindah ke kota lain dan memutuskan hubungan mereka karena tidak ingin menjalani hubungan jarak jauh. Pada hari mantannya pergi, Dev mengalami serangan panik besar-besaran. Dia merasa tidak bisa bernafas dan mulai mengalami hiperventilasi atau bernafas terlalu cepat. Dev yakin kalau dirinya mengalami serangan jantung. Ini adalah salah satu dari banyak cara tubuh kita bereaksi terhadap trauma yang datang akibat patah hati. Kedua, bangkit dari patah hati. Apa yang kamu lakukan ketika patah hati? Kebanyakan orang melakukan 2 hal, menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri. Namun lebih sering kita menyalahkan diri sendiri. Kita bertanya, kenapa kamu mau putus? Ketika diberikan jawaban, kita seringkali sulit menerimanya. Kita jadi bertanya terus-menerus apa yang salah atau apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya. Perlu dipahami, rasa sakit akibat patah hati berbeda dari bentuk kesedihan lainnya karena kehilangan hubungan singkat sekalipun dapat mengguncang kita secara signifikan. Sebuah studi menemukan hubungan percintaan mengaktifkan neurokimia di otak yang terkait dengan kecanduan.
Saat patah hati, otak kita merespon dengan cara yang sama seperti pecandu yang putus asa. Sehingga kita bisa saja memiliki perilaku obsesif dan destruktif. Setelah putus, kita terbiasa untuk memutar memori masa lalu di otak. Kita teringat senyumnya, momen indah bersama dia, dan sebagainya. Hal inilah yang membuat rasa patah hati terasa begitu menyakitkan. Otak kita akan berusaha mengatakan kalau dia adalah pasangan yang sempurna, padahal tentu saja tidak. Begitu juga dengan hubungan percintaanmu. Proses penyembuhan dimulai dari penerimaan. Apapun alasan yang dibuat ketika dia memutuskan sebuah hubungan, ya terima saja. Tidak ada penjelasan putus yang bisa kamu terima dengan mudah. Kamu harus mulai menerima kalau dia tidak ingin lagi bersama dengan kamu. Ini memang tidak mudah. Namun, ini merupakan langkah pertama untuk bisa menyembuhkan dirimu. Tips lain yaitu berlatih mindfulness. Banyak orang merasakan manfaat ketika mereka berlatih untuk tidak terbawa pada pikiran masa lalu dan kembali ke momen saat ini. Yang paling penting, semua proses ini butuh waktu. Ada yang mampu mengatasi rasa sakit akibat patah hati dengan lebih cepat, ada juga yang lebih lambat. Tidak ada yang salah dari semua itu karena setiap orang butuh waktu sembuh yang berbeda. Ketiga, kehilangan hewan peliharaan jangan dianggap sepele. Masyarakat cenderung tidak menganggap serius patah hati yang dialami seseorang, apalagi bila hewan peliharaannya menghilang atau meninggal. Beberapa orang sangat mencintai hewan peliharaannya, memperlakukannya dengan baik, dan menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama mereka. Bagi sebagian orang, hewan peliharaan sudah dianggap sebagai bagian dari anggota keluarganya, meskipun mereka bukan manusia. Namun, ketika seseorang kehilangan hewan peliharaan, masyarakat memperlakukan kesedihan tersebut sebelah mata karena hewan bukan manusia. Dukungan orang sekitar berbeda ketika seorang kehilangan anggota keluarga dibandingkan saat kehilangan hewan peliharaan. Ini yang kadang masyarakat lupa. Rasa sakit yang dialami oleh orang tersebut sama kuatnya, atau bahkan mungkin lebih kuat, tergantung ikatan antara manusia dan hewan tersebut. Kurangnya rasa empati terkadang berujung pada kejengkelan yang dialami oleh orang yang berduka. Ada contoh yang menarik. Misalnya seorang bernama Ben kehilangan anjingnya bernama Bover karena anjingnya sudah tua dan sakit. Pertemanan Ben dan Bover sudah berjalan selama bertahun-tahun. Ketika anjingnya sakit, Ben berulang kali menemani dan membawa Bover ke dokter hewan. Dia sangat mencintai anjingnya, bahkan ketika harus membawa Bover ke dokter hewan, Ben mengajukan izin sakit. Namun, ketika bosnya tahu kejadian yang sebenarnya, dia tidak senang dan meminta Ben untuk kembali ke kantor. Ben pun akhirnya minta cuti beberapa hari untuk merawat anjingnya, namun bosnya tidak setuju, karena anjing tersebut hanyalah hewan peliharaan. Ketika Bover akhirnya meninggal, Ben harus meminta surat keterangan dokter dari terapisnya agar dia diizinkan tidak masuk untuk menjalani waktu berduka. Rendahnya pemahaman masyarakat atas hubungan kuat antara seorang dan hewan peliharaan membuat orang yang berduka semakin sulit. Patah hati jangan dianggap sepele. Rasa sakit yang ada di hati sama sakitnya ketika bagian tubuhmu terluka. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.